I am not a criminal, and I am not a police officer. I'm just a layman who likes to eat meatballs. But what I want to discuss now is justice. Hello Pak Jokowi. I want justice in our country to apply. You indeed overcome poverty, but all you care for is poor people in big cities, while we who live in the village get nothing. Work now is very difficult. Material needs are soaring, but all you do is a matter of development and infrastructure. Now there are many toll roads, but those of us who don't have a car can do it. We only express our feelings. Now there is only sadness in our hearts. I hope this message reaches Sir Jokowi. No need to look for me. I represent everyone. You don't pay attention to warm greetings from our little heart. Remember, justice for all Indonesian people. We are Indonesian little R team. We are Legion. Emang yang hacker satu ini lagi menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia karena ia mampu meretas berbagai situs pemerintah Indonesia dan menjual data tersebut di pasar bebas atau deep web. Bjorka menjual 1,3 miliar data penduduk Indonesia yang melakukan registrasi data pada SIM card. Gokilnya, selang beberapa lama hacker ini juga mempublikasikan kalau dia berhasil membobol situs-situs di Indonesia mulai dari KPU, Pertamina, IndiHome, PLN, bahkan surat rahasia yang dikirimkan BIN atau Badan Intelijen Indonesia ke Presiden loh. Bahkan kasus paling fenomenal Indonesia yaitu pembunuhan Munir pun ia membocorkan rahasia itu guys. Ia mengaku kalau berhasil mendapatkan informasi itu dari dokumen rahasia yang telah ia retas. Belum cukup sampai di situ, Bjorka juga membuat tweet yang sarkas kepada para pemimpin Indonesia dan juga memposting data pribadi mereka. Mulai dari Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate, Menteri BUMN Pak Erick Thohir, kemudian Ketua DPR Bu Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Opung Luhut Binsar Panjaitan, kelima ada Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, dan keenam ada Kemendagri Bapak Tito Karnavian, sampai Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan guys. Nah, banyak yang pro dan kontra atas kelakuan hacker satu ini nih. Dan tim sus pun sedang mencari tahu siapa sih Bjorka ini dan apa maksud dan tujuannya melakukan hal tersebut guys. Rumor yang mengatakan kalau Bjorka ini adalah seseorang yang berasal dari Polandia dan memiliki teman orang Indonesia tuh. Terus temannya curhat kalau Indonesia sedang lagi bobrok di pemerintahan. Makanya si Bjorka ini membantu temannya. Berita akun Twitter dari Bjorka ini di-ban oleh Twitter loh guys. Dan sekarang ia menggunakan akun barunya untuk tetap meluncurkan protesnya di Twitter. Menurut kamu, Bjorka orang Indonesia atau bukan nih? Baru-baru ini kita sedang dihebohkan nih sama yang namanya hacker ya guys. Hacker atau dalam bahasa Indonesia adalah peretas, adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Nah, di negara kita sendiri ternyata banyak loh hacker-hacker yang mendunia dan bahkan gak kalah sama hacker luar negeri guys. Kali ini aku bakal merangkum beberapa nama hacker Indonesia yang paling ditakuti. Gimana? Penasaran nggak? Yuk langsung aja kita simak videonya. Yang kedua, Putra Aji Adhari. Hacker satu ini terkenal saat menembus sistem keamanan bank dalam negeri dan mampu menembus situs NASA pada tahun 2019 loh. Wah, gokil banget ya. Pada saat itu, Aji masih berusia 15 tahun dan sudah mulai menjadi hacker pada usianya 12 tahun guys. Tapi nih, Aji merupakan white hat hacker tuh, yaitu dengan sengaja untuk menembus database situs-situs yang diretas untuk mencari celah kelemahan sistem keamanan itu. Kemudian celahnya akan dilaporkan kepada pemilik situs agar mereka bisa memperbaikinya. Gokilnya, ia pernah ditawarkan untuk menjadi CTO atau Chief Technology Officer di salah satu startup. Tapi ia menolaknya karena ingin fokus untuk menyelesaikan pendidikannya tuh. Wah, aku salut banget deh sama kamu. Yang ketiga, Bio666. Diketahui nama asli dari hacker ini adalah Yogi Nugraha. Doi pernah menggemparkan negara tetangga Malaysia karena ulahnya mematikan internet di negeri jiran tersebut. Yang kerennya lagi, waktu itu ia masih berumur 19 tahun guys.
Gak cuma itu aja guys, Yogi juga pernah meretas jaringan militer Singapura dan Doi mendapatkan berbagai informasi penting guys. Kehebatannya itu ia dapatkan secara otodidak loh. Ia hanya belajar dengan mengandalkan beberapa sumber termasuk Google aja. Wah, keren banget ya Yogi ini. Yang keempat, Jim Geovedi. Gak kalah serem dengan hacker-hacker tadi guys, hacker satu ini juga memiliki keahlian meretas yang sangat ditakuti. Karena Jim berhasil mengubah arah orbit dua satelit, yaitu satelit Indonesia dan juga Cina. Tapi si Jim mengaku kalau ia melakukan itu karena ingin memeriksa kondisi keamanan satelit. Kerennya lagi, Doi mengaku berhasil mengakses dan mengontrol traffic internet di Indonesia dan memanipulasi data keuangan. Walaupun dulu dia seorang black hat hacker, tapi sekarang dia udah berhenti ya guys. Doi pun sekarang menjalankan perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber yang ada di London. Perusahaannya pun kini menawarkan jasa pengamanan sistem satelit, perbankan, hingga telekomunikasi. Yang gokilnya Jim mempelajari teknik meretas ini secara otodidak juga. Wah, keren abis! Yang kelima, Sultan Haikal. Nah, pada 2017 lalu ada kejadian yang sangat viral guys, yaitu pembobolan beberapa situs di Indonesia. Ya, perusahaan ini adalah Tiket.com, Gojek, Citylink, dan situs Pemda atau pemerintah daerah, serta situs kepolisian dan kementerian guys. Nah, karena hal ini membuat geger para pemerintah di Indonesia dalam mengatasinya tuh. Ia pun saat melakukan peretasnya selalu menggunakan inisial yang berbeda-beda. Saat ditangkap oleh kepolisian, usia Haikal baru menginjak 19 tahun guys. Wah, masih muda banget ya. Ternyata kemampuan ia meretas juga didapatkan dengan cara otodidak. Yang keenam, XSVS Hacker. Kalau hacker satu ini pada tahun 2011 berhasil memporak-porandakan situs kepolisian Amerika dan menerobos masuk ke pangkalan data New York City Police Department atau NYPD guys. Nah, pada aksinya, Doi mencuri data penting, melakukan defacing lebih dari 430.000 situs dunia. Gak cuma di situ aja guys, Doi juga berhasil masuk ke situs kepresidenan negara Israel tuh. Dan gokilnya lagi, ia juga mampu membobol database dari game Zynga. FBI pun masih mencari sosok di balik identitas dari si XSVS hacker guys. Menurut forum bawah tanah, kalau nama asli dari XSVS hacker ini adalah Sandi Afrian. Tapi nama ini belum sepenuhnya benar, karena Doi juga dikabarkan salah satu anggota hacktivis terkenal dunia, Anonymous tuh. Yang ketujuh, ADC Hacker. Hacker satu ini berasal dari Sleman, Yogyakarta. Doi pernah viral dan sekaligus ditangkap oleh kepolisian loh. Nah, setelah berhasil membobol lebih dari 1.309 situs, salah satunya yaitu Mahkamah Agung dan juga Pemprov Jawa Tengah. Setelah diusut-usut nih, ADC memiliki keterlibatan dengan kelompok hacker tertentu. Karena ada laporan yang masuk dari berbagai negara seperti Australia, Inggris, Amerika, dan lainnya, bahwa kelompok ADC juga meretas situs-situs mereka. Nah, hasil dari pembobolan ribuan situs ini, Doi mampu meraup uang hingga miliaran rupiah, dan Doi menghamburkannya untuk foya-foya dan bersenang-senang guys. Yang kedelapan, Xnuxer. Hacker satu ini terkenal pada tahun 2004 yang dimana Doi bisa meretas situs KPU yang dibeli dan menghabiskan dana 152 miliar rupiah. Karena KPU mengklaim bahwa sistem teknologi informasinya menggunakan teknologi terbaru dan gak akan bisa diretas. Nah, karena aksi pamernya ini akhirnya membuat hal ini menjadi perhatian publik. Xnuxer yang bernama asli Dani Firmansyah asal Bandung inilah yang berhasil meretas sistem tersebut. Ternyata lulusan sarjana ilmu politik internasional Universitas Muhammadiyah Jogja ini bisa melakukannya dengan mudah tanpa tools khusus loh. Dani mengubah nama-nama partai menjadi nama buah-buahan guys. Doi juga mengaku melakukan hal ini karena ingin menguji keamanannya aja. Karena hal ini Dani harus mendekam di penjara hanya beberapa bulan.
Keren ya guys, Doi sekarang menjadi co-founder sekaligus Chief Technology Officer atau CTO di sebuah perusahaan jasa teknologi informasi. Yang ke-9, MZSBP dan SVR. Dua hacker ini juga sangat terkenal di dunia guys. Gimana enggak tuh? Kedua hacker asal Indonesia ini telah membuat rugi negara Amerika Serikat hingga 60 juta dolar. Wah, gokil amat. Mereka membuat 14 website palsu kemudian menyebarkannya melalui SMS blast untuk bantuan COVID-19. Karena aksinya, mereka berdua akhirnya ditangkap atas kasus UU ITE tuh. Gak cuma itu aja, ternyata Doi juga membobol beberapa situs pertahanan beberapa negara di dunia. Yang ke-10, M. Nosa Sandi Prasetyo. Hacker satu ini adalah seorang pemuda kelahiran Pasuruan, Jawa Timur. Doi berhasil menemukan kelemahan pada Google dan mendapatkan imbalan besar dari Google setelah melaporkan kelemahan ini. Menggunakan nama alias Apa Pedulimu, Sandi mendapatkan 7.500 dolar Amerika Serikat atau setara 111,7 juta pada saat itu. Doi menemukan kerentanan pada sistem inti Google karena ini merupakan layanan yang menyimpan data user. Oleh karena itu, Google memberikannya hadiah lebih besar kepada Sandi Prasetyo guys. Wah, enak banget ya. Lewat kemampuannya menemukan kerentanan, Doi memutuskan untuk menjadi bug hunter atau bug bounty tuh. Keren banget ya Bang Sandi ini. Nah, itu dia guys beberapa hacker Indonesia yang terkenal di dunia. Memang di antara mereka ada yang merupakan black hat hacker atau bisa dibilang hacker yang jahat. Pesan buat kalian yang mau jadi hacker, jadilah hacker yang baik dan membantu siapapun yang membutuhkan kebenaran ya guys. Nah, kalian punya referensi lain untuk nama-nama hacker Indonesia yang populer? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!